26 tahun lamanya Provinsi Nanggro Aceh Darussalam jauh dari kedamaian. Perang dan kerusuhan terus bergolak di daerah yang disebut Serambi Mekah itu. Sebagai korbannya, rakyat Aceh terus hidup dalam penderitaan. Seorang putra daerah yang telah meraih sukses di Jakarta, Abdullah Puteh, tersentuh hatinya melihat penderitaan rakyat Aceh tersebut. Ia ingin sekali membawa Aceh keluar dari penderitaan perang yang cukup panjang itu. Guna mewujudkan impiannya itu, Abdullah Puteh kemudian... Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai informasi terbaru selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Berikut kilasan tayangannya. Di hari ulang tahunnya yang ke-48, pelawak Topan tidak mengundang istri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja mengundang isu kalau rumah tangga Topan tengah dilanda kegoncangan. Pasca pemecatannya dari Molucas ternyata tidak membuat karir Audrey terhenti. Baru-baru ini grup band Bunglon menerima kehadiran Audrey sebagai vokalis. Memakmurkan rakyat Aceh adalah impiannya. Tapi tentu saja tidak mudah bagi Abdullah Puteh, Gubernur Aceh, untuk mewujudkan impiannya itu. Karena selama 3 tahun masa jabatannya, Aceh tetap bergolak. Mantan penyanyi cilik yang populer lewat lagu Mari Mari, Jesslyn Elisa, ditangkap jajaran Polsek Metro Kebonjeruk lantaran menyimpan narkoba jenis putau. Tertangkapnya Jesslyn ternyata menyeret nama Eza Yayang, mantan kekasih Jesslyn, yang diduga sebagai orang pertama yang mengenalkan Jesslyn terhadap barang haram itu. Pemirsa, hari Sabtu kemarin pelawak Topan merayakan ulang tahunnya yang ke-48 di kediamannya di kawasan Condet, Jakarta Timur. Tapi ada yang tidak lengkap dari perayaan ulang tahunnya kali ini. Karena di hari bahagianya itu Topan tidak didampingi istri dan anaknya. Terdengar berita sumir kalau rumah tangga pelawak satu ini tengah gonjang-ganjing. Pemirsa, hari Sabtu kemarin pelawak Topan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-48 di kediamannya di Jalan Kuini, Condet, Jakarta Timur. Di tengah kemeriahan acara ulang tahunnya itu, rupanya Topan tidak didampingi oleh sang istri Tinu Nurhayati dan anak-anaknya yang saat ini memang tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Pada acara ulang tahun itu, Topan memang hanya mengundang rekan-rekannya dari Sri Mulat, kerabat, sanak famili, serta sejumlah artis lain. Ketidakhadiran Tinu dan anak-anak Topan ini tentu saja mengundang tanda tanya terhadap seputar kondisi rumah tangga Topan yang saat ini kabarnya tengah dilanda goncangan hebat. Saya ingin menikmati hidup ini yang bebas dan nikmat bagi saya gitu. Terserah kalau sekarang istri saya menilai mau gimana terserah, tapi saya sudah ngomong sama dia, saya kepingin yang ini saya nikmati sendiri. Memang saya ngatakan dengan keluarga saya, kalau nggak perlu jangan ngontek saya kepingin menikmati kemarin-kemarin sudah saya nikmati dengan keluarga, terus saya kepingin menikmati dengan teman, dan sekarang aku kepingin menikmati sendiri. Jadi apa yang saya bekerja untuk siapa ya untuk saya sendiri sekarang gitu aja. Beberapa waktu lalu, Topan yang juga kakak kandung dari pelawak Lesus memang pernah digosipkan akan menikah dengan seorang wanita muda bernama Endang. Berlalu, tidak ada apa-apa. Ya. Coba ditanya dengan siapa, saya di sini kan nggak ada toh. Orang terdekat semua dekat. Jadi yang udahlah nggak usah dibahas. Memang itu ya mungkin salah satu lakoni Topan kayak gitu ya udah. Terlepas dari semua gosip keretakan rumah tangganya, tentu saja di hari ulang tahunnya itu Topan masih mempunyai keinginan yang belum diraih. Dan kalau boleh tahu apa kira-kira keinginan Topan yang belum diraihnya itu? Nggak berlebihan, Mbak. Asal saya masih bersama dengan Tesus, bersama dengan teman-teman ini aja lah. Kayak kalau untuk program-program lain enggak lah. Saya ingin ini aja yang saya lihat, yang pernah saya lakukan ini sampai di mana. Kalau habis besok ya besok lusa aku cari. Kalau habis besok lusa ya lusa depannya cari kita ya, Mbak.
Pemecatan dirinya dari kelompok vokal Molucas sepertinya tidak menghambat karir penyanyi pendatang baru Audrey. Grup band Bunglon telah menawarkan kepada Audrey untuk mengisi kekosongan posisi vokalis yang baru saja ditinggalkan personel lamanya Fadia. Meskipun Audrey belum resmi bergabung dengan Bunglon, tapi Sabtu malam kemarin Audrey telah tampil bersama Bunglon di Bugs Cafe Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, setelah dipecat dari kelompok vokal Molucas, karir Audrianti Salomi Papilaya atau Audrey ternyata tidak berhenti begitu saja. Baru-baru ini grup band Bunglon yang sudah ditinggalkan oleh vokalis lamanya Fadia karena telah menikah dan diboyong suaminya ke luar negeri, menawarkan Audrey untuk bergabung bersama Bunglon. Ajakan bergabung ini tentu saja Audrey sambut dengan sangat gembira. Dan sebagai tahap awal bergabungnya Audrey di Bunglon, hari Sabtu kemarin Audrey tampil sebagai vokalis Bunglon di Bugs Cafe kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kebetulan Audrey cocok gitu, buat lagu yang lama juga cocok, sama lagu yang kita mau sekarang yang baru gitu cocok juga. Apakah penampilan pertama Audrey di Bugs Cafe bersama Bunglon sekaligus juga sebagai momentum kalau Audrey secara sah telah diterima di Bunglon? Kita juga lagi penjajakan gitu sama Audrey, jadi ya, ya kan band kan kayak ini ya, apa sih? Ya pokoknya gitu deh, kita masih penjajakan sama dia juga, terus sambil ya nunggunya dia juga gimana. Karena dari mereka juga nggak mau takut ntar ada kasus lagi gitu, jadi mesti ada kepastian hitam atas putih dari pihak sananya gitu, baru aku bisa itu sama mereka gitu, gabung sama mereka. Jika Bunglon masih harus menjajaki kemampuan Audrey, apakah hal itu disebabkan oleh kasus Audrey di Molucas yang memang belum tuntas? Ya, selama kita sekarang juga lagi nunggu bikin album baru, emang kita belum masuk rekaman karena ya ada beberapa yang belum selesai. Tapi selama ini sih kita masih fine-fine aja. Kalau memang hal itu bukanlah sebuah permasalahan untuk Bunglon, lalu bagaimana dengan perjanjian kontrak kerja antara Audrey dengan Bunglon? Apakah dalam hal ini baik Bunglon maupun Audrey sudah menandatangani perjanjian kontrak kerja? Kita juga belum sign apa-apa gitu kan. Kita juga makanya enaknya itu kita juga penjajakan juga, dan kita juga belum ada sign apa-apa. Istilahnya gini, resminya Audrey masuk sih sebenarnya belum gitu. Cuman di antara kita aja ya udahlah gak begitu. Mereka nunggu kepastian dari aku juga untuk kasusnya aku yang itu. Pemecatan Audrey dari Molucas memang belum menemukan titik terang penyelesaian. Di saat proses hukum masih harus Audrey tempuh, bagaimana kemudian harapan Audrey terhadap Bunglon? Waktu sebelum masuk kan aku bilang sama mereka, mau, aku udah married, udah nikah, udah married, udah punya anak segala macam gini-gini. Dan yang aku seneng dari mereka tuh mereka terima apa adanya aku gitu. Yang penting tergantung dari diri lu aja, kata terserah lu, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, itu yang bikin aku seneng, jadi bikin tambah aku semangat lagi untuk ini maju ke depannya gitu. Tiga tahun menjabat sebagai Gubernur Nangro Aceh Darussalam merupakan hal yang cukup menegangkan bagi Abdullah Puteh dan istrinya Linda Purnomo. Setiap hari mereka harus melewati saat-saat berbahaya dalam gejolak perang. Meski begitu, sebagai gubernur yang juga putra asli Aceh, Abdullah Puteh tetap memimpikan kedamaian bagi rakyat Aceh. Dan ia akan terus berusaha mewujudkan obsesinya itu hingga 2 tahun ke depan sampai ia mengakhiri masa jabatannya. 26 tahun lamanya, Provinsi Nangro Aceh Darussalam jauh dari kedamaian. Perang dan kerusuhan terus bergolak di daerah yang disebut Serambi Mekah itu. Sebagai korbannya, rakyat Aceh terus hidup dalam penderitaan. Seorang putra daerah yang telah meraih sukses di Jakarta, Abdullah Puteh, tersentuh hatinya melihat penderitaan rakyat Aceh tersebut. Ia ingin sekali membawa Aceh keluar dari penderitaan perang yang cukup panjang itu. Guna mewujudkan impiannya itu, Abdullah Puteh kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur. 2 kali ia gagal terpilih. Dan akhirnya dalam pencalonan ketiga kalinya tahun 2000 lalu, Abdullah Puteh baru berhasil terpilih menjadi gubernur Aceh. Kini 3 tahun sudah Abdullah Puteh menduduki bangku orang nomor 1 di daerah Nangro Aceh Darussalam. Yang apabila kita bisa memimpin dalam keadaan yang betul-betul baik sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, maka kita akan bisa menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Aceh. Jadi tidak ada kata lain, kata kuncinya bagaimana Aceh itu bisa menyelesaikan konflik
bagaimana Aceh bisa menjadi aman. Impian itu kan bukan titik. Impian itu sebuah harapan dalam jangka panjang gitu. Jadi kita harus sampai ke situ melalui sebuah proses gitu, sebuah perjalanan. Jadi kalau ketika kita memimpikan itu kita berada di pintu gerbang, maka ketika kita berjalan kan kita melewati sebuah jembatan. Nah, jembatan ini bisa cepat, tibanya bisa lama.